Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, khususnya kelas 11 ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih dalam tema atau bab yang sama seperti pertemuan lalu, yaitu bab 1, terkait tema harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, seperti biasa, silakan untuk berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi atau siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita atau kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada bab 1, kita masuk di subbab yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, seperti apa penjelasannya sebagai berikut ya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila itu terbagi dalam 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar ini berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini meliputi penjaminan hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Nah, ini diilustrasikan dalam ketiga gambar ini ya. Berdoa, kemudian ini beribadah ya, dan menghormati perbedaan. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kurang lebih menempatkan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kedudukan yang sama. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dalam kedudukan yang sama ya, atau adil ya. Tidak ada diskriminatif atau pembedaan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Juga dalam pengadilan pelanggaran hak dan kewajibannya itu harus diadili dengan seadil-adilnya ya. Tidak ada sebuah pembedaan atau perbedaan. Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah mengamanatkan adanya unsur pemersatu warga negara. Nah, ini diilustrasikan bahwasanya sedang melaksanakan upacara bendera ya di hari Senin ini. Kemudian ada beberapa hal yang juga mampu untuk mempersatukan warga negara, yaitu dengan bendera ya, bendera merah putih, sangsaka merah putih, juga ideologi Pancasila, kemudian lagu kebangsaan, lagu kedaerahan, dan masih banyak lagi. Nah, harapannya kita selalu atau senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mempersatu warga negara atau mempersatu bangsa dan negara kita. Lalu yang keempat atau sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini meliputi mencerminkan kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, dalam gambar ini mengilustrasikan bahwasanya ada banyak orangnya yang sedang melakukan musyawarah untuk mencapai hasil yang disepakati oleh bersama. Nah, di dalam proses musyawarah itu masing-masing individu ini tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak ya. Karena dalam proses musyawarah ini adalah proses saling menyatakan pendapat. Setiap orang berhak menyatakan pendapat, tapi tidak boleh memaksakan pendapatnya terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu nanti harapannya dari masing-masing pendapat ini mampu menghasilkan sebuah hasil, yaitu mufakat. Lalu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini adalah mengakui hak milik perseorangan atau perorangan
yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, hak milik pribadi ini setiap warga negara harus dilindungi dengan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah ya. Khususnya mungkin dalam bidang hukum ya. Dalam bidang hukum misalkan hak cipta, misalkan seorang seniman dia menciptakan sebuah lagu ya, maka itu harus dengan sungguh-sungguh dilindungi hak ciptanya, sehingga ketika ada pelanggaran hak cipta akan diproses secara hukum, secara adil ya. Lalu ada nilai instrumental ya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa sih nilai instrumental itu? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila melalui ketentuan konstitusional. Nah, contohnya seperti apa? Nah, nilai instrumental itu dituangkan dalam ketentuan konstitusional, baik dari yang paling tinggi adalah UUD NRI tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. Jadi di dalam UUD yang membahas terkait HAM itu sebenarnya ada pada pasal 27 sampai 31. Tetapi yang secara khusus membahas tentang HAM yaitu pada pasal 28A sampai 28C ya. Lalu yang kedua contohnya adalah ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia dan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Nah itu ya contohnya ada 3 ini, tapi masih banyak lagi ya yang menjadi landasan hukum dari HAM yang mengatur berbagai hal tentang HAM. Jadi kalian silahkan untuk mempelajari secara mandiri, membuka internet mungkin ya, membuka buku-buku. Nah, kalian bisa menambah pengetahuan secara mandiri. Lalu, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nah, apa itu nilai praksis? Nah, nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau proses implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai praksis ini selalu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, oleh sebab tersebut, Pancasila disebut dengan ideologi yang terbuka ya. Jadi mampu menerima perkembangan zaman yang dianggap itu pastinya adalah positif ya, yang terbaik ya. Jangan malah merupakan suatu yang negatif. Nah, berikut adalah sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM menurut kelima sila Pancasila. Nah, misalkan ini sila pertama. Nah, sikap yang ditunjukkan adalah saling menghormati dalam hidup beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, ya, tidak membedakan ras, suku, ya, agama, kemudian saling mencintai sesama manusia, ya, saling tolong menolong, menghargai, kemudian membela kebenaran, berani membela kebenaran. Lalu di Persatuan Indonesia itu contoh sikap yang ditunjukkan adalah menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah ya, menerima hasil musyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jadi yang paling penting dalam musyawarah itu ini ya, keempat unsur ini ya, terutama tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi setiap orang bebas berpendapat, tapi tidak boleh memaksakan kehendak. Lalu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini
Sikap yang ditunjukkan adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, rela bekerja keras, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Silahkan kalian bisa explore mana saja sikap yang ditunjukkan berkaitan penegakan HAM sesuai dengan kelima sila Pancasila. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada subtema atau subbab yang kedua, yaitu terkait substansi ya. Substansi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, ini lagi-lagi ya, saya ingatkan, tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi silahkan belajar sebanyak mungkin. Jadi belajar itu tidak harus melulu kita membaca ya, tapi juga bisa mendengar, menonton, atau bisa belajar dari pengalaman orang lain, atau bisa belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar kita ya. Silahkan selalu dalam proses belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.